Dalam konteks debat ini kami perhatikan sampai sesi ketiga, nuansa edukasinya begitu kecil. Yang ada itu lebih terlihat nuansa show-nya, tampilnya. Ya, kalau sekedar hanya ingin tampil untuk menunjukkan keunggulan, taruhlah misalnya dalam retorika atau misalnya beradu argumen dan lain sebagainya, memang sah-sah saja. Tapi sangat disayangkan bahwa substansi untuk bisa diketahui oleh masyarakat tentang value dari hasil debat itu yang melahirkan visi, misi bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan bangsa ke depan, serta visi, misi untuk membangun dan mencerahkan serta memajukan bangsa ini tidak bisa didapatkan secara sempurna oleh kami yang melihat, rakyat yang menilai. Yang kita lihat pada akhirnya yang dikhawatirkan justru adalah adanya sentimen-sentimen negatif baik antar paslon yang kemudian diviralkan, sehingga yang dikonsumsi oleh masyarakat itu bukan substansi visi misinya, tapi ketegangan-ketegangan yang ada dalam debatnya. Bagaimana paslon A, paslon B tidak bersalaman, bagaimana saling sentimen, bagaimana ini dan itu dan sebagainya. Dan ini tidak mengedukasi, tidak memberikan nilai positif untuk kami yang menyimak. Kami hanya ingin mendengar bagaimana rencana-rencana para calon presiden, wakil presiden ini ke depan untuk memajukan bangsa ini, menyelesaikan setiap persoalan yang ada di seluruh tapak wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Setelah kita ambil misalnya satu contoh debat yang terakhir ini yang menyoal tentang pertahanan khususnya, kemudian isu kepemimpinan global ataupun regional di ASEAN dan sebagainya. Ya, yang kita saksikan itu hanya adu argumentasi, kemudian juga bagaimana setiap argumen ini diperdebatkan dalam konteks debat, ya itu sah-sah saja, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita tarik dalam isu-isu yang lokal ya, dari konteks pertahanannya yang kemudian didetilkan sampai disinggung juga tentang TNI dan sebagainya, saya tidak melihat bagaimana konsep misalnya dalam konteks kesejahteraan, mensejahterakan para prajurit TNI itu seperti apa ketika disinggung. Ya, misal, saya tidak melihat ada capres yang bisa menganalisis undang-undang tentang TNI, misal Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu. Itu kan ada 22 halaman, kemudian tambahan penjelasan jadi 42 halaman, 9 bab sampai dengan kepenjelasan. Tentang kesejahteraan itu ada di bab 2 pasal yang kedua. Kalau kita lihat poin D-nya saja, itu tentang jati diri ya. Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah, nah dari 4 poin, A, B, C, kemudian D, di poin D-nya itu disebut tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, tentara yang terdidik, kan? Tentara kemudian yang dibekali dengan persiapan yang baik. Lalu yang paling menarik itu adalah tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. Nah ini poin, dan dijamin kesejahteraan. Bila kita melihat pada poin penjelasan setelah bab 9 selesai, ada penjelasan setiap poin. Nah, pada poin jati diri ini, bab 2, kemudian poin D-nya, ya, bab 2, kemudian pasal yang keduanya, dan poin yang D-nya, itu tidak ditemukan penjelasan tentang bagaimana mensejahterakan tentara itu. Ketika berbicara tentang politik praktis, ada profesional, ada terlatih, ada. Tapi ketika tentara dilarang untuk berbisnis, kemudian dijamin kesejahteraannya, tidak ada sebuah formulasi yang menjelaskan bagaimana pola menjaminnya. Seperti apa? Sehingga dari sifat ini tidak ada kemudian satu realitas yang menjadi keluhan. Apakah rumah dinasnya tidak layak, atau belum kemudian mendapatkan rumah dinas. Lebih daripada itu, ketika terjun ke lapangan dan melihat realitasnya, bahkan sangat sedih kita. Para pejuang yang hebat ini, yang bahkan mempertaruhkan nyawanya ketika berangkat mereka ke tempat-tempat penugasan, taruhlah sekarang ke Papua misalnya, tanya berapa bekalnya, bagaimana keadaan keluarganya. Jangan-jangan mereka pun berangkat tidak bisa fokus karena memikirkan bagaimana makan keluarganya, bagaimana pendidikan anak-anaknya. Nah, formulasi apa yang kemudian dirumuskan oleh para capres ini untuk bisa memberikan sebuah harapan yang besar bagi mereka ketika ditugaskan dan sesuai dengan undang-undangnya, mereka tidak berpikir lagi tentang kesejahteraan. Apakah misalnya setiap bagian kodim di wilayahnya diberikan pendampingan dari turunan pasal, misalnya Undang-Undang Nomor 33 misalnya, ya, butir yang ketiga itu, ketika kita mengetahui bahwa bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya itu, ya kan, dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau kita turunkan dari sini misal, ya, diatensikan ada BUMD, diatensikan untuk menemukan sumber air, TNI di level kodim misalnya menemukan sumber airnya, BUMD-nya mengolah menjadi air minumnya, ya, lalu dengan program lokalisasi dihidupkan di wilayahnya,
Bisa dengan pendampingan ini 50% dari hasil itu lalu diatensikan kepada prajurit-prajurit. Kalau di setiap level Kodim ini punya pendampingan seperti ini sampai ke atas, minimal ini bisa membantu kesejahteraan mereka. Kalau kita bicara ingin lebih makro lagi, misalnya abdi negara itu kan ada 3. Ada TNI, ada Polri, ada PNS. Kita tambang punya banyak. Kenapa sebagian tambang itu tidak diolah misalnya untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan TNI? Sisi lain Polri, sisi lain kemudian ada PNS. Dalam konteks anggaran dengan jumlah yang sama, Polri dapat 1 bagian, TNI dibagi 4 bagian lagi. Ya, di situ ditemukan kemudian ada darat, laut, udara, dan juga ada Kemhan satu sisi. Ya, atau bahkan juga mungkin Mabes dan lain sebagainya. Ini satu hal yang perlu difikirkan dan kita tidak mendapatkan penjelasan. Ya, prajurit yang menunggu di bawah tidak mendapatkan pencerahan. Apa realnya? Seperti apa? Nah, jadi konteks ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Edukasinya bagaimana? Membangun harapannya seperti apa? Ya, kalau sekedar hanya ingin kita dapat melihat siapa yang unggul, siapa yang kemudian bisa paling kuat argumen, atau menang kalah dan sebagainya, itu tidak berarti banyak bagi kami masyarakat. Tidak berarti banyak bagi rakyat yang mendambakan sesungguhnya memiliki kejelasan tentang peta rancang bangun untuk memimpin Indonesia itu seperti apa. Itu poin yang paling utamanya. Ya, sehingga kalau saya komparasikan catatan kami atau usulan kami yang kedua itu, kembalikan konsep ini walaupun namanya debat, tapi dalam konteks uji publik. Ya, saya sangat tidak juga layak untuk mengatakan menyesalkan, tapi kalau boleh diperkenankan bisa direvisi gitu ya, konsep yang berlangsung oleh KPU ini, karena sayang ada 11 panelis pakar di bidangnya, tapi hanya ditugaskan untuk mengambil undian ya, dan dengan undian itu jadi nomor lalu ada subtema. Ya, ilmunya tidak terimplementasikan. Ya, gagasan-gagasan atau mungkin dari wujud pertanyaan yang bisa diujikan kepada capres itu dan bisa dilihat oleh publik itu tidak nampak. Jadi mereka hanya formalitas datang, ngambil nomor undian atau subtema, lalu ditampilkan. Lalu kemana sisi intelektualitas mereka? Untuk apa dihadirkan? Kalau cuma sekedar ngambil nomor itu, ya orang lain saja, sisi yang lain saja. Ya, apa kapasitas dengan mereka yang cukup luar biasa, kita tidak bisa mengeksplorasi. Dan ini sangat disesalkan pada titik ketika kita bandingkan dengan inisiasi lahirnya debat capres ini. Ya, kalau saya tidak keliru, teman-teman juga bisa cek kembali datanya ya. Ini kan awal debat ini, awalnya kan semi formal di tahun 1999. Saya masih ingat, saya masih di pesantren waktu itu di Garut, di pesantren Doarko Muhammadiyah Garut. Tahun 1999, tepatnya kalau saya tidak salah hari Selasa, ya, tanggal 27 April tahun 1999, dan disiarkan waktu itu di SCTV. Ya, pada saat itu. Nah, kalau teman-teman saksikan, ini kan inisiasi yang kalau saya tidak keliru dibangun pada masa itu oleh Dr. Imam Prasojo, ya, Imam Budi Darmawan Prasojo kalau nggak salah nama lengkapnya itu, seorang sosiolog dari UI. Kemudian ada Mas Saifullah Patah pada waktu itu juga sebagai panelis, ya. Dan ini dilakukan kalau saya tidak keliru di Fakultas Kedokteran UI, ya, di aula FKUI itu di Salemba pada saat itu. Dan ini forum mahasiswa sebetulnya, ya. Dan yang diuji pada masa itu adalah orang-orang yang direkomendasikan atau dinilai mampu menjadi kandidat untuk memimpin bangsa, walaupun bukan dalam konteks formal oleh KPU dalam tanda petik, walaupun nanti Pak Imam kalau saya tidak keliru pun jadi komisioner KPU periode 2001-2003 kalau saya tidak salah. Ya, tapi pada masa itu seorang Amin Rais, seorang Kiai Haji Didin Hafidudin, termasuk juga Sri Bintang Pamungkas, pun demikian juga dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra itu hadir, dan kami masih bisa menyaksikan, menikmati bagaimana seorang Saifullah Fatah mengajukan pertanyaan kritis, ya, bahkan juga bisa, ya, dalam tanda petik, ya, menganalisis dalam dan tajam dan menyoal itu kepada Pak Amin Rais, lantas terjadi dialog dan kita bisa menikmati intelektualitas itu. Seorang anak sanawiyah, gitu kan, kelas 3 sanawiyah melihat itu dan bisa menikmati, dan kita tahu gagasannya, ya kan? Nah, jadi alih-alih hanya kita satu sisi, mohon izin tidak bermaksud mengoreksi atau tidak merasa hebat atau benar sendiri, bukan itu yang kami maksudkan. Yang kami ingin maksudkan, jangan sampai yang kami tangkap dengan fasilitas media sosial yang banyak sekali, yang sekarang sudah banyak diviralkan, bahkan dipotong-potong, masyarakat termasuk kami hanya menikmati sentimennya saja, bukan argumennya. Ini seakan-akan ini punya masalah dengan ini, jadi sentimen pribadi. Yang viralnya itu kok yang nggak tatapan, yang viralnya itu capture yang ya seharusnya nggak jadi konsumsi publik. Kalau sekedar menang kalah, berapa banyak sih yang nyimak ini dari debat ini? Berapa yang berpengaruh kepada masyarakat yang punya hak untuk memilih? Kalau dari 300 juta asumsinya penduduk Indonesia, misalnya 200 juta yang punya hak untuk memilih, berapa yang bisa menyimak debat ini? Ya, kalau ini sasarannya kalangan menengah ke atas, sayang kalau kalangan menengah ke atas hanya disajikan